PKB bela Anies soal isu politik identitas. Telah mendapat tugas dan amanah sebagai calon presiden Republik Indonesia, dan karena itu bahwa kita akan bersaing dengan semangat, bersaing dengan penuh kompetisi. Jadi ada 3 problem demokrasi kita hari ini. Pertama itu soal politik uang. Itu ada jawabannya Bawaslu. Nah, jadi regulasinya pun ada. Kalau kita ingin menyelesaikan itu. Yang kedua itu soal post-truth politik begitu. Ya, fitnah semua segala macam. Itu ada juga regulasi soal itu. Tapi kalau soal politik identitas, penyakit ketiga ini antar kita ini memang. Oke, saya ingin Antara para melempar peserta, ini. antara pemain ini begitu. Jangan lagi kita pakai itu. Dampak pilkada 2017 kemudian 2018 yang polarisasinya begitu gila sampai detik ini, penyakit apa yang menafsirkan ayat semaunya. Di sini sebetulnya titik tolaknya. Apa nggak tahu ini dilupakan yang menjadi penyebab. Lalu kemudian ada reaksi. Terus terang dari dari itu semua ya kita ingin kehadiran satu pasangan calon bagaimana bisa memperkuat posisi kebangsaan kita, bisa menjadi posisi bernegara kita. Kira-kira seperti itu frame kita untuk mencalonkan beliau dengan siapa. Nah, dari situlah kemudian kita tidak ingin sekedar maju saja, bukan itu. Dari aksi Ahok kemudian ada reaksi. Reaksi yang berbau agama itu kemudian dijadikan satu framing seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Ini yang harus kita bantah. Itu ahistoris. Ya, itu tidak faktual. Nah, itu karangan, itu framing. Jadi faktor utamanya yang menampilkan politik identitas adalah Ahok. Yang waktu itu kita dukung. Karena itu akhiri framing politik identitas seolah-olah itu negatif bagi kami yang muslim mayoritas, bagi Anies secara spesifik dijuluki bapak politik identitas segala macam. Ini saya kira tidak fair. Ini harus diakhiri. Ke depan kita kompetisi ide gagasan bagaimana Indonesia ke depan menyelesaikan utang, bagaimana kesejahteraan rakyat, bagaimana keadilan hukum dan segala macam. Kita debat di situ. Bukan yang gimmick-gimmick seperti ini. Kemudian nge-frame orang semaunya sendiri. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jazilul Fawait menilai isu politik identitas yang selalu direkatkan Anies Baswedan sangat tidak beralasan. Jazilul merasa selama menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017 sampai 2022, Anies tak pernah memakai politik identitas, begitu juga ketika Anies belum jadi pejabat negara. Di mana rekam jejak politik identitasnya Pak Anies, lihat saja ketika menjadi gubernur, ketika menjadi aktivis, enggak ada, ujar Jazilul kepada awak media di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 23 November 2022. Dia berpendapat isu politik identitas sengaja selalu direkatkan kepada Anies agar membuat figurnya buruk menjelang Pilpres 2024. Itu semua menurut saya sedang dibuat semacam pembusukan kepada Pak Anies, jelasnya. Jazilul mengakui bahwa Anies berpeluang jadi lawan mereka untuk Pilpres 2024 sebab PKB membangun koalisi dengan Partai Gerindra sedangkan Anies diproyeksikan akan diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Meski begitu, dia merasa tetap perlu membela Anies agar masyarakat tak termakan isu politik identitas menjelang Pilpres 2024. Saya harus sampaikan ini supaya tidak salah paham, meskipun kami membangun koalisi dengan Pak Prabowo, ungkap anggota Komisi 3 DPR tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jazilul Fawait menilai isu politik identitas yang selalu direkatkan Anies Baswedan sangat tidak beralasan. Jazilul merasa selama menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017 sampai 2022,
Anies tak pernah memakai politik identitas, begitu juga ketika Anies belum jadi pejabat negara. Di mana rekam jejak politik identitasnya Pak Anies, lihat saja ketika menjadi gubernur. Ketika menjadi aktivis, enggak ada, ujar Jazilul kepada awak media di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 23 November 2022. Dia berpendapat isu politik identitas sengaja selalu direkatkan kepada Anies agar membuat figurnya buruk menjelang Pilpres 2024. Itu semua menurut saya sedang dibuat semacam pembusukan kepada Pak Anies, jelasnya. Jazilul mengakui bahwa Anies berpeluang jadi lawan mereka untuk Pilpres 2024 sebab PKB membangun koalisi dengan Partai Gerindra, sedangkan Anies diproyeksikan akan diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Meski begitu, dia merasa tetap perlu membela Anies agar masyarakat tak termakan isu politik identitas menjelang Pilpres 2024. Saya hanya sampaikan ini supaya tidak salah paham. Meskipun kami membangun koalisi dengan Pak Prabowo, ungkap anggota Komisi 3 DPR tersebut. PKB bela Anies soal isu politik identitas. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jazilul Fawait menilai isu politik identitas yang selalu direkatkan Anies Baswedan sangat tidak beralasan. Jazilul merasa selama menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017 sampai 2022, Anies tak pernah memakai politik identitas. Begitu juga ketika Anies belum jadi pejabat negara, di mana rekam jejak politik identitasnya Pak Anies, lihat saja ketika menjadi gubernur, ketika menjadi aktivis, enggak ada, ujar Jazilul kepada awak media di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 23 November 2022. Dia berpendapat isu politik identitas sengaja selalu direkatkan kepada Anies agar membuat figurnya buruk menjelang Pilpres 2024. Itu semua menurut saya sedang dibuat semacam pembusukan kepada Pak Anies, jelasnya. Jazilul mengakui bahwa Anies berpeluang jadi lawan mereka untuk Pilpres 2024 sebab PKB membangun koalisi dengan Partai Gerindra, sedangkan Anies diproyeksikan akan diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat. Meski begitu, dia merasa tetap perlu membela Anies agar masyarakat tak termakan isu politik identitas menjelang Pilpres 2024. Saya harus sampaikan ini supaya tidak salah paham, meskipun kami membangun koalisi dengan Pak Prabowo, ungkap anggota Komisi 3 DPR tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jazilul Fawait menilai isu politik identitas yang selalu direkatkan Anies Baswedan sangat tidak beralasan. Jazilul merasa selama menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017 sampai 2022, Anies tak pernah memakai politik identitas. Begitu juga ketika Anies belum jadi penjabat negara, di mana rekam jejak politik identitasnya Pak Anies, lihat saja ketika menjadi gubernur, ketika menjadi aktivis, enggak ada, ujar Jazilul kepada awak media di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 23 November 2022. Dia berpendapat isu politik identitas sengaja selalu direkatkan kepada Anies agar membuat figurnya buruk menjelang Pilpres 2024. Itu semua menurut saya sedang dibuat semacam pembusukan kepada Pak Anies, jelasnya.